Shalom, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan kebaikan selalu bersama-sama dengan Anda. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Belajar firman Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan buat kehidupan kita. Bukan hanya menyenangkan, tapi saya percaya melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelihara, dan kita kerjakan setiap hari akan menjadi sebuah proses pertumbuhan yang sangat baik buat kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama di dalam Yakobus, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. Seringkali kita baca firman ini, tetapi pada kesempatan kali ini kita mau belajar lebih dalam lagi dan kita mau menggali apa yang Yakobus 1 ayat 21 ingin sampaikan buat setiap kehidupan kita dan terutama juga untuk membangun kehidupan Anda dan saya. Mari kita baca. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan dengan seksama, di sana dikatakan sebagai kalimat yang awal, di situ dikatakan demikian. Sebab itu buanglah. Yakobus 1 ayat 21 berkata jelas, firman Tuhan berkata dengan begitu gamblang. Di situ dikatakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, ada satu kalimat pengawalan, kalimat pertama yang ingin saya bahas dan ingin kita pelajari bersama-sama untuk kita gali lebih dalam lagi. Yang pertama adalah sebab itu buanglah. Ada sebuah kalimat yang menarik di sana. Kalimat itu berkata buanglah. Saudara, kalau Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka harus ada sesuatu yang tidak boleh kita simpan di dalam hidup ini. Datang boleh sih, mampir boleh. Tapi untuk tinggal, janganlah, tidak boleh. Jadi ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita rilis di dalam kehidupan kita. Dan sifatnya tidak boleh tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah. Arti buang di sana artinya adalah jangan izinkan yang kotor dan yang jahat itu menguasai kehidupan kita. Apalagi membangun kerajaan di dalam kehidupan kita. Apalagi menguasai kehidupan kita. Apalagi memerintah di dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi intinya adalah kata buang di sana, kita tidak boleh mengizinkan sebuah kekotoran atau kejahatan itu menguasai kehidupan kita, memerintah kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya ada banyak hal yang dicuri di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sedang digerogoti di dalam kehidupan kita. Nah saudara, apa yang kotor dan apa yang jahat? Saya berikan contoh. Yang kotor dan yang jahat adalah salah satunya adalah ketakutan. Kemudian kepahitan. Bisa juga menjelma menjadi kekhawatiran atau kecemaran. Bahkan iri hati. Ada banyak orang hari ini iri hati. Ketika melihat orang lain diberkati, dia iri hati. Ketika ada banyak orang diberkati dan memperoleh sesuatu yang namanya berkat, dia iri hati. Bukan hanya iri hati, tetapi juga dengki. Dan yang tidak kalah lebih menariknya adalah ada banyak orang hari ini dikuasai oleh kemarahan dan kecewa dengan hidupnya atau hidup orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini Alkitab berkata adalah hal-hal yang kotor dan penuh dengan kejahatan. Dan hal-hal yang seperti ini tidak boleh masuk di dalam kehidupan kita. Yakobus berkata, buanglah. Nah, kalau Anda mengizinkan yang kotor dan masuk di dalam kehidupan kita, maka izinkan saya untuk mengandaikannya. Kalau Anda mengizinkan yang kotor dan yang jahat itu masuk di dalam hidup Anda,
maka itu seperti seorang pencuri yang masuk di dalam rumah Anda. Kalau kita berbicara tentang rumah, saudara-saudara yang kekasih, maka saya percaya tidak semua orang boleh tinggal di dalam rumah itu, apalagi di dalam rumah Anda. Setidak-tidaknya yang boleh tinggal di dalam rumah Anda adalah keluarga Anda, yang mungkin terdiri dari anak-anak, suami dan istri, atau mungkin orang-orang terdekat Anda yang Anda percaya, yang dimana Anda kenal dekat, bukan hanya kenal dekat, tetapi memang benar-benar ada hubungan, saudara. Nah, saya percaya orang yang Anda masukkan di dalam rumah Anda mungkin terbatas dan tidak sembarang orang. Dan saya yakin seorang pencuri tidak mungkin Anda masukkan di dalam rumah Anda. Anda tidak akan mempersilahkan seorang pencuri untuk masuk di dalam rumah Anda. Dan kalau Anda izinkan, saudara, maka pencuri itu akan memporak-porandakan rumah Anda. Maka pencuri itu akan mengambil barang-barang di dalam rumah Anda dan membawanya keluar. Maka Anda dan saya akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau Anda mengizinkan pencuri. Nah, demikian juga dengan hal yang kotor dan dengan hal yang jahat. Itu seperti pencuri yang Anda izinkan untuk datang di dalam kehidupan Anda, kemudian masuk di dalam rumah Anda yang notabene adalah hati Anda izinkan masuk dan berkuasa, memerintah dan membangun otoritasnya di sana. Sehingga otoritas kebaikan, otoritas kebenaran, otoritas firman Tuhan itu berubah menjadi otoritas kekotoran dan kejahatan di dalam hidup Anda dan saya. Ada banyak orang kecewa seumur hidup. Ada banyak orang marah seumur hidup. Ada banyak orang pahit di dalam kehidupannya. Saudara, saya mau ingatkan, pahit, kecewa, dengki, amarah boleh datang di dalam hidup kita. Bahkan semua orang pun juga mengalaminya. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa segala sesuatu yang saya ucapkan tadi yang berupa kekotoran dan kejahatan boleh datang, boleh mampir, boleh singgah. Tetapi Anda perlu tahu, semuanya itu tidak boleh tinggal di dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu kita harus benar-benar cermat. Kalau ada sesuatu, situasi, kondisi yang membuat kita kecewa, pahit, dan sebagainya, maka kita tidak boleh berlama-lama ada di dalam situasi itu. Kita tidak boleh hidup dari kepahitan. Kita tidak boleh hidup dari kekecewaan. Kita tidak boleh hidup berdampingan dengan amarah yang tidak pernah dibereskan di dalam hidup kita. Maka percayalah, one day, satu hari nanti, amarah, dengki, iri hati, kekecewaan itu akan memerintah di dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Bahkan pikiran kita, bahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh karena itu, at the end, pada akhirnya, Anda dan saya akan kecurian banyak hal. Saya tulis di sini, saudara-saudara, kalau Anda memelihara ketakutan, maka yang dicuri adalah damai sejahtera. Bukankah demikian? Kalau Anda memelihara kekhawatiran, maka yang dicuri adalah ketenangan batin kita. Kalau Anda dan saya memelihara amarah yang terus-terus terjadi di dalam hati kita, bertahun-tahun, bahkan sepanjang kehidupan kita, kita pelihara amarah, maka yang dicuri apa? Yang dicuri adalah sukacita. Kalau Anda dan saya memelihara kepahitan, luka batin, dan kekecewaan, maka yang dicuri apa? Yang dicuri adalah kasih. Kita sangat sulit mengasihi orang lain. Kita sangat sulit mengasihi istri. Kita sangat sulit mengasihi suami kita. Kita sangat sulit mengasihi orang-orang yang mungkin bersalah dengan kita dan sebagainya. Bahkan anak-anak kita. Yang dicuri adalah kasih. Atau bahkan ada beberapa orang yang memelihara kekecewaan di dalam hidupnya. Bahkan yang dicuri oleh iblis. Salah satunya adalah kesehatan. Oleh karena itu pesan ini penting. Yohanes 10 ayat yang 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Ih, luar biasa bukan? Jadi bukan hanya mencuri, tetapi juga membunuh. Tetapi bukan selesai sampai di sana. Yohanes 10 ayat 10 berkata, dan membinasakan.
Artinya ketika pencuri itu masuk rumah itu bukan hanya dicuri. Ya tetapi bahkan seluruh orang yang ada di rumah itu dibinasakan. Bahkan rumah itu dihancurkan. Kalau ada sesuatu yang kotor dan jahat di dalam hidup kita yang bertahun-tahun kita pelihara di dalam hati kita. Saudara, saya mau katakan ada sebuah berita buruk. Berita buruknya adalah hidup Anda dan saya bukan hanya akan dicuri, tetapi juga akan dibunuh. Iman kita dibunuh, pikiran kita dibunuh, jiwa kita dibunuh, roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita juga dibunuh. Tapi bukan hanya itu, tetapi juga membinasakan jiwa kita. Wow, ini sesuatu yang mengerikan, yang perlu mendapatkan sebuah attention di dalam kehidupan kita. Akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, lewat firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan satu hal penting. Di dalam kehidupan ini, ada banyak hal boleh terjadi di dalam hidup kita. Sometimes, kita dapat berkat. But another times, mungkin Tuhan izinkan kesesakan terjadi. Atau kekecewaan terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya dan bijak di hadapan Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini penuh dengan hikmat. Anda dan saya harus benar-benar cermat, bijak, dan pintar memilah mana yang harus kita masukkan di dalam kehidupan kita dan mana yang harus kita rilis di dalam kehidupan kita. Pahit, kecewa, amarah, dengki, iri hati, dan lain sebagainya yang disebut sebagai kotor dan jahat haruslah kita rilis. Datang gak apa-apa, tapi jangan biarkan berlarut-larut. Jangan biarkan berlama-lama ada di sana. Terutama di hati kita. Segera, hitungan detik, kita harus segera lepaskan, rilis. Saudara-saudara. Dan saya percaya ketika kita masukkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, maka saya percaya akan ada berkat Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kasih Tuhan yang begitu mulia di dalam kehidupan Anda dan saya. Sebagai ayat penutup, saya ambil dari Filipi 4 ayat 8-9, di sana dikatakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Lihat, Alkitab berkata apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 jelas berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi yang manis, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu, saudara-saudara. Dan saya percaya hidup Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Pada akhirnya iman Anda akan bertumbuh dengan luar biasa. Anda tidak akan mudah kecewa, tidak mudah pahit melalui kehidupan ini. Tapi justru Anda dan saya akan tampil menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. God bless you. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala sesuatunya yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajar kami untuk merilis segala yang kotor dan jahat di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk memasukkan segala sesuatu yang manis, sedap didengar, dan semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.